1, silakan. Bentar, belum siap. Ulangi. Ya. Oke. Dan rekam? Ya, hitung mundur, Pak. Oke, siap. 1, 3, 2, 1. Ya. Oke, kemudian rekam. Silakan Pak Lukman nafas dulu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia hidayah dan inayahnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu wajah melalui awan di langit ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan selawat serta salam tak lupa semoga tercurah limpah dari baginda dalam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaat baik di dunia maupun akhirat. Pada kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak, panitia, penyelenggara, dan juga semua peserta yang sudah hadir di Webex Event ini. Terlebih dahulu untuk saya ucapkan terima kasih kepada Direktorat SMK yang sudah menyediakan room meeting. Terima kasih juga kepada ketua panitia dan seluruh jajarannya. Terima kasih kepada seluruh narasumber. Baik, terlebih dahulu mari kita sama-sama buka secara pada kesempatan hari ini dengan membacakan umul kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan umul kitab kita mendapatkan syafaat. Ila hadratin syafaat terus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah ini memberikan kemudahan kepada kita semua dalam segala urusan. Dan untuk selanjutnya saya mohon kepada Pak Didin Setiawan untuk memandu jalannya acara. Akan kita ikuti bersama pemaparan dari pemateri yang pertama, yaitu Bapak Dr. Tony Toharudin. Dengan segala hormat kepada moderator Bapak Didin Setiawan, saya persilahkan. Terima kasih Pak Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalarasulullah bihuda wa dilhaq yudhiru aladini walaupun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Yang terhormat para panelis yang telah hadir di ruangan ini, juga yang saya banggakan para peserta yang sudah mencapai angka 306. Alhamdulillah, hari ini di hari pertama kita akan memulai rangkaian kegiatan PEMPA, gitu, latihan pembuatan perangkat pembelajaran, yang mana hal ini memang dibutuhkan oleh guru-guru, terutama sekolah atau madrasah yang akan melaksanakan aplikasi. Sehingga pada hari ini rangkaian pertama kita undang yang terhormat Bapak Dr. Tony yang sudah hadir di ruangan ini. Nanti mohon host diberi akses untuk men-share materinya. Beliau kami perkenalkan dulu sebagai narasumbernya. Pertama, beliau nama lengkap Dr. Tony Toharudin MSc, kemudian tempat lahir Tasikmalaya 1 April 1970, pangkatnya Pembina 4A di tempat saja di FMIPA Universitas Pajajaran, dan dia sekarang menjabat sebagai ketua PAN SM nasional. Mungkin kalau dibacakan semua terlalu panjang Pak Tony ya, kami tidak bisa bacakan, banyak sekali karya-karya ilmiah cukup banyak sekali, dan Allah nanti akan kami share aja biodatanya. Tapi demikian saja setelah perkenalan,
Mohon sekali lagi Pak Tony dikasih akses Pak. Ini sudah ya untuk men-sharekan. Kepada Pak Tony kami persilakan Pak untuk mulai. Monggo. Terima kasih Kang Didin. Ya, kenapa? Saya share dulu ya. Kenapa? Silakan. Udah kelihatan kan? Sudah Pak, jelas Pak, jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Moderator, Kang Didi, dan para narasumber yang lain yang hadir pada pagi hari ini. Saya akan mencoba memaparkan apa yang terjadi sekarang di bangsa. Perubahan-perubahan terbaru di bangsa. Dan juga perkembangan setelah 2020 ini. Dan bagaimana nanti 2021 dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebagai pencerahan bahwa kalau kita lihat grafik di layar ini dari tahun ke tahun status akreditasi sekolah itu selalu meningkat ya, dari B ke A, dari C ke B dan seterusnya untuk setiap satuan pendidikan. Tapi di sisi lain di sebelah kanan grafik kita menunjukkan sesuatu yang kurang menggembirakan, baik dari sisi hasil ujian nasional maupun juga dari capaian PISA. Ya, dari ujian nasional, dari grafiknya terlihat dari tahun 2015 sampai 19 dan juga capaian PISA 2003 sampai 2015 menunjukkan angka yang belum beranjak dari nilai 400. Jadi dengan demikian maka kami di Banesem melakukan refleksi setelah 20 tahun akreditasi ini dilakukan. Seperti kita lihat tadi korelasi perkembangan status akreditasi dan kualitas pendidikan kita masih lemah. Dan juga muncul pertanyaan terkait efektivitas dari proses akreditasi mendukung penjaminan mutu dan peningkatan kualitas pendidikan nasional. Di samping itu juga muncul pertanyaan terkait validitas instrumen akreditasi. Jadi instrumen yang berjalan dari tahun 2005 sampai dengan 2018 itu masih tetap pada paradigma compliance, paradigma kepenuhan administratif. Terakhir adalah muncul pertanyaan terkait kredibilitas sistem dan manajemen akreditasi. Dari 4 aspek ini kita melakukan evaluasi diri. Sebetulnya muncul komitmen ini di awal tahun 2018 ketika kami dilantik oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi reformasi ini sebetulnya sudah mulai sejak tahun 2018. Tetapi tidak semudah membalikkan tangan karena ada rambu-rambu ketentuan perundang-undangan yang harus kita lewati. Nah, dalam evaluasi diri ini kita melakukan review tentang kajian-kajian empirik akreditasi dan kinerja sistem pendidikan. Di samping itu pula
referensi atau kajian pustaka, kita lakukan diskusi dengan berbagai expert, ahli dari bidang pendidikan maupun praktisi. Kemudian kita melakukan diskusi internal, analisis sistem dan instrumen. Dan juga dengan kemudahan teknologi sekarang ini, kita bisa melakukan benchmarking melalui internet, melalui dunia maya tentang sistem akreditasi yang terjadi di dunia internasional. Nah, dengan demikian maka temuan-temuan yang harus kita lakukan adalah reformasi manajemen agar akreditasi ini lebih efektif dan efisien tanpa backlog. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menyadari hal itu, bahwa sekolah madrasah kadang-kadang sudah habis sertifikatnya tetapi tidak bisa dilakukan reakreditasi karena jatahnya enggak. Sehingga backlognya ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dan ini harus kita hindari ke depan. Kemudian instrumen juga sama. Yang tadinya lebih fokus pada compliance, kita merubah shifting paradigm ke performance indicators atau pengukuran kinerja sekolah. Kemudian juga yang paling penting adalah yang lemah kita pada saat-saat yang lalu adalah rekomendasi yang tidak atau sulit untuk dikontrol tentang tindak lanjut dari hasil akreditasi. Ke depan kita perlu memperkuat rekomendasi ini agar tindak lanjutnya lebih konkret dan efektif. Maka kalau digambarkan secara pucat, ada dua skenario yang akan kita lakukan. Ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Yang skenario pertama, kalau kita sedang membangun dashboard monitoring system. Dashboard monitoring system ini digunakan untuk memantau kinerja satuan pendidikan dengan melihat indikator performance dari waktu ke waktu, sehingga pada akhirnya setelah habis masa akreditasinya kita bisa menentukan apakah sekolah madrasah itu status quo dalam hal kualitas kinerja. Kalau status quo nggak perlu divisitasi. Kalau dulu itu harus semua divisitasi. Nah, yang sekarang kalau status quo tidak usah. Kita langsung otomasi saja, diperpanjang sertifikat. Yang harus divisitasi adalah yang mempunyai indikasi penurunan kinerja kualitas satuan. Atau yang harus divisitasi adalah laporan masyarakat terkait penurunan kinerja. Atau juga menghargai satuan pendidikan yang berkeinginan untuk menaikkan status akreditasi dari CPB, dari BK, itu akan masuk sebagai sasaran. Dengan demikian, maka ketika kita memberlakukan bisnis proses ini, efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan akreditasi itu akan menjadi nyata. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika kuota kita 50 ribuan, semua harus divisitasi, kalikan rupiah itu berapa. Tapi sekarang, ke depan, kalau dashboard ini sudah berjalan, maka mungkin dari 50 ribu itu, kira-kira ya 20%-nya lah yang menjadi sasaran visitasi. Kemudian, kapan dashboard ini akan berlaku? Dashboard ini akan berlaku. Mungkin efektifnya adalah pada tahun 2022. Kenapa? Karena asesmen nasional
baru diberlakukan 2021. Kalau dilaksanakan 2021, asesmen nasionalnya baru berjalan. Sedangkan dashboard monitoring di dalamnya memerlukan data sekunder. Data sekunder itu berasal dari asesmen nasional, Dapodik maupun Emis maupun Simpatika. Nah, sehingga efektifnya dashboard ini di awal tahun 2020. Atau mungkin setelah asesmen nasional yang tahun kedua maksudnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sasaran akreditasi yang ke bawah ini ya sama, prosesnya sama seperti yang biasa. Asesor ditugaskan ke citasi, kemudian divalidasi, diverifikasi, dan ditetapkan hasil. Kemudian berikutnya, ketika sekolah madrasah divisitasi, yang menjadi fokus perhatian kita adalah 4 komponen yang terkait dengan performance base. Yang atas, manajemen sekolah, mutu guru, proses pembelajaran, kemudian mutu lulusan, itu akan digali melalui data primer oleh para asesor dengan penggalian datanya melalui telah dokumen, observasi, wawancara, maupun angka. Sedangkan untuk compliance base-nya, kita ambil dari data Dapodik, Emis, maupun performance. Jadi concern asesor ketika di sekolah visitasi itu hanya komponen-komponen yang 4 di atas. Sedangkan kalau data sekunder melalui Dapodik, Emis, maupun performance. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengembangkan instrumen akreditasi satuan pendidikan, landasan pengembangannya, pertama kita harus menyusun naskah akademik. Banyak saya menyusun naskah itu untuk yang mendasari perubahan instrumen dari compliance ke performance. Kemudian yang kedua adalah penyusunan draft IASB. Kita juga melakukan uji publik terbatas dan juga meluas, terbatas pada 4 provinsi, meluas yang kedua ke 34 provinsi. Kemudian alhamdulillah di bulan November, kalau tidak salah tanggal 19 November, itu ditandatangani oleh Mas Menteri tentang Kepmen perangkat akreditasi. Kemudian di akhir November kita langsung implemented untuk sasaran 5.000 piloting implementation untuk IASP 2020. Berikutnya juga ada landasan sosiologisnya. Landasan sosiologis untuk misi sekolahnya, sekolah madrasah merupakan instrumen mewujudkan nilai-nilai sosial. Kemudian integrasi sosialnya, sekolah madrasah berfungsi dalam melakukan integrasi sosial. Kemudian sistem sosialnya, sekolah madrasah merupakan sistem terbuka yang berintegrasi dengan lingkungan. Kemudian landasan filsafatnya bahwa hakikat pendidikan bertujuan untuk mewujudkan fungsi manusia sebagai hamba dan khalifah di muka bumi, sehingga pendidikan dilakukan harus secara sadar dan berencana. Kemudian juga dalam hal pengembangan diri, dalam pendidikan manusia secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pribadi yang unggul dan handal, serta memiliki budaya kerja keras, grit, jujur, berpikir kritis, kreatif, dan mandiri yang mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Kemudian landasan kebijakannya dari instrumen kita itu adalah Undang-Undang 20 tahun 2003 pasal 60. Kemudian PP 19 tahun 2005 pasal 86.
dan Permennya adalah Permen 13 tahun 2018. Kemudian landasan empiriknya kita coba melakukan analisis data terhadap korelasi antar skor SMP dan juga UNBK di tahun 2007. Baik untuk satuan pendidikan SMP maupun SMP. Landasan teoretiknya kami mengambil dari Hayward, bahwa kalau kita lihat dari grafik ini Bapak Ibu sekalian, kalau pendekatannya rule based approach seperti yang lalu, ya, yang fokusnya pemenuhan administratif, ya, grafiknya menunjukkan bahwa improvement achieve-nya itu dari waktu ke waktu itu bukan malah menaik tetapi menurun, ya, pada saat tertentu. Sehingga perubahan paradigma yang ada di BAN-SM ini menjadi principle based approach, performance based. Kalau kita lihat grafiknya, insya Allah dari waktu ke waktu improvement achieve-nya akan terus menaik. Karena tadi fokus kita adalah perbaikan mutu dan tindak lanjut dari hasil akreditasi ini harus menjadi perhatian yang serius, sehingga ketika kualitasnya menurun cepat harus diatasi supaya kualitasnya tidak menurun. Dan ini adalah landasan teoretiknya, ya Bapak Ibu sekalian mungkin sudah tahu tentang bagaimana peran guru, peran kepala sekolah dan manajemen. Dan kalau kita lihat IASP 2020 ini Bapak Ibu sekalian, bahwa ada dua indikator yang harus kita perhatikan. Pertama adalah indikator pemenuhan relatif yang sifatnya compliant, ambil dari Dapodik dan Emis, kita beri bobot 15%. Kemudian indikator kinerja inti dan indikator kinerja kekhususan itu kita beri bobot 85%. Sehingga kalau ditotalkan nilai akhir akreditasi ini adalah 15% dikali IPR ditambah 85% dikali IKI, indikator kinerja inti dan indikator kinerja kekhususan. Indikator pemenuhan relatif adalah indikator compliance, alat untuk mengukur kepatuhan sekolah terhadap peraturan perundangan yang berlaku untuk menjamin terselenggaranya pendidikan. Kemudian indikator compliance ini merupakan bagian dari keseluruhan indikator selain indikator performance untuk menilai hasil akreditasi sekolah. Indikator pemenuhan relatif ada 10 indikator yang mempunyai level yang tertinggi di sekolah. Mau dikatakan sekolah itu pertama, jumlah guru yang memiliki kualifikasi akademik minimum, jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik, jumlah guru yang mengajar sesuai latar belakang. Kemudian sekolah madrasah memiliki tenaga administrasi, kepala tenaga administrasi yang memenuhi syarat sesuai ketentuan. Sekolah madrasah memiliki kepala laboratorium SMAM, kepala laboratorium atau bengkel workshop untuk SMP, dan guru keterampilan untuk SLB dengan kualifikasi akademik sesuai ketentuan standar yang. Dan yang keenam, sekolah madrasah SMP, MTS, SMA, MA, SMK, SLB memiliki kepala perpustakaan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan. Kemudian jumlah siswa per rombel. Kemudian bangunan sekolah madrasah memiliki instalasi listrik dengan daya yang cukup. Selain itu memiliki ruang penunjang yang cukup dan sekolah madrasah memiliki jamban yang. Jadi 10 indikator ini adalah indikator compliance.
Ada suara? Halo? Dapat jelas Pak, jelas. Iya, saya dapat sekarang Mbak. Silakan Mbak dilanjut. Ya, kemudian untuk indikator kinerja inti dan indikator kinerja kekhususan ini ada di satuan pendidikan SD, kemudian SMK, kemudian SLB. Ya. Sedangkan SMP dan SMA, SMKMS, SMA, MA, itu tidak mempunyai butir kekhususan. Nah, instrumen kita ISP 2020 ini ada komponen, ada subkomponen, indikator, dan pernyataan capaian kinerja yang terdiri dari level 1 sampai level 4. Kemudian pembuktian kinerja yang digali melalui observasi, dokumen, wawancara, dan angket. Kemudian nanti kesimpulan hasil penilaiannya seperti apa. Nah, ini adalah sebaran butir inti dan butir kekhususan. Jadi butir inti itu ada 35. Butir kekhususannya SD hanya 1, SMK, MAK ada 9, SLB ada 5. 35 inti, 1 SD kekhususan, 9 kekhususan SMK, dan 5 kekhususan SMK. Nah, kalau kita lihat contoh komponen mutu lulusan dan proses pembelajaran, kalau kita lihat untuk komponen mutu lulusan, subkomponennya adalah karakter siswa, kompetensi siswa, kemudian kepuasan pemangku kepentingan. Sedangkan untuk proses pembelajaran, subkomponennya adalah kualitas pembelajaran di kelas, iklim belajar di kelas, kemudian pemanfaatan sarana prasarana penunjang proses pembelajaran. Dan untuk mutu guru dan manajemen sekolah, mutu guru subkomponennya adalah kompetensi guru, pengembangan profesi guru, inovasi dan kreativitas guru. Sedangkan untuk manajemen sekolah ada pencapaian visi misi, kompetensi kepala sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, budaya sekolah, pelibatan masyarakat, pengelolaan kurikulum, pengelolaan sarkas, pengelolaan GPK, pengelolaan pembiayaan, pengelolaan kesiswaan, penjaminan mutu internal. Salah satu contoh untuk mutu guru, kalau kita lihat di slide ini adalah guru mengembangkan strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran yang kreatif dan jadi, kalau kita lihat dari contoh ini, yang termasuk level yang sangat bagus, level 4, guru mengembangkan modifikasi strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran, inovatif dan kreatif yang dapat mendorongkan siswa belajar secara aktif, efektif, dan menyenangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta menginspirasi teman sejawat dan atau dapat diduplikasi oleh orang lain. Dan ini digali oleh observasi, kemudian wawancara, kemudian juga telah dokumen. Dan bahkan mungkin kalau berhubungan dengan siswa itu akan diberi. Dan ini untuk marking rubrik untuk contoh mutu. Kalau kita lihat indikator atau kata kunci yang menurut level 1 mengembangkan atau memodifikasi itu menjadi hal yang standar yang harus dilakukan. Tapi yang kedua, yang merah yang kedua, itu tidak mendorong tercapainya tujuan belajar. Jadi kalau melihat hal seperti itu akan cenderung di level 1. Tapi kalau levelnya 2, mengembangkan memodifikasi itu merupakan hal yang standar. Kemudian yang keduanya mendorong siswa belajar secara menyenangkan tanpa adanya kaitan langsung dengan tujuan. Itu level yang kedua. Jadi semakin tinggi levelnya maka semakin lengkap capaian kinerja.
Dan ini adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian level yang tertingginya adalah yang level 4. Selain sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka dia juga menginspirasi teman sejawat dan atau dapat diduplikasi oleh orang lain. Jadi level 1 sampai ke level 4 menunjukkan satu gradasi yang menunjukkan apakah butir tersebut berada di level 1, 2, 3, dan ini akan dilakukan melalui observasi, melalui telaah dokumen, kemudian wawancara. Dan hasil observasinya nanti asesor akan membuat sesuatu professional judgment, ya, melalui analisis kualitatif, dan mereka akan menuangkan hasil observasi dalam bentuk tulisan di sebelah kanan. Begitu juga untuk yang indikator yang lain. Jadi semua dalam mengisi tabel di sebelah kanan itu dilakukan professional judgment, ya, dengan melakukan triangulasi terhadap hal-hal yang terjadi ketika asesor melakukan diskusi. Kemudian juga wawancara juga sama, ada sekolah-sekolah, ada guru, ada siswa, bahkan di butir yang lain ada komite sekolah, itu juga sama, asesor melakukan professional judgment terhadap apa yang mereka temukan di lapangan. Dan pada akhirnya nanti di ujung melakukan kesimpulan hasil penilaian terhadap butir tersebut melalui ya deskripsi kualitatif, ya, minimal 50 kata, sehingga nanti pada akhirnya menentukan level mana, kelas 1, 2, 3, dan dari hal ini maka kebutuhan minimal kita adalah asesor ini harus mempunyai kompetensi yang cukup untuk menentukan kualitatif dari masing-masing penggalian data, dan akhirnya juga pada kesimpulan hasil penilaian. Dan ini berdasarkan salah satu contoh yang ada di dalam slide ini, bahwa guru sudah memodifikasi model, metode, strategi, teknik, dan media pembelajaran yang dapat mendorong siswa belajar secara aktif dan menyenangkan, tetapi sangat disayangkan belum berkaitan langsung maupun tidak dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam RPP. Itu kesimpulan dari asesor untuk penilaian butir ini. Barangkali demikian, Kang Didin, yang bisa saya sampaikan. Saya lebih senang kalau ada banyak pertanyaan menyangkut perubahan yang terjadi di BANSM dan juga terkait dengan instrumen yang terbaru kita, ISP 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih close dari kita ya. Terima kasih Pak Dr. Tony yang telah menyampaikan begitu gamblang, yang ini memang dinanti-nantikan sekali oleh guru-guru di lapangan tentang perubahan paradigma instrumen prestasi 2020. Nah, baiklah Bapak sekalian, Pak Didi, maaf. Silakan. Sudah ada di panelis itu Pak Direktur, Pak Dr. Muhammad. Oh, diberi. Oh, baik. Oh, maaf Pak Dr. Pak Tony, mohon maaf kita kasih jeda dulu sebentar Pak Tony ya. Ada sambutan dari Pak Tony. Silakan. Mohon maaf, kami nggak pantau. Mohon maaf Pak Direktur, monggo. Tadi mohon dari Pak Muhammad Jen sebagai Direktur PTK ini sudah dimulai. Bapak dimohon memberikan sambutan sekaligus arahan kepada kami yang ada di madrasah ini. Seperti laporan Pak, peserta sudah mencapai 346 orang, terdiri dari guru MI, SD, MTS, SMP, MA, SMK, SMA, SLP juga hadir. Ini seluruh nasional Pak yang hadir, di mana intinya kita ingin membedah tentang perangkat pembelajaran. Itu yang akan kita coba bedah nanti di kelas-kelas besok, khususnya selama seperti ini, untuk mempersiapkan akreditasi 2021 nanti yang memang ada perubahan. Kepada Pak Direktur, kami silakan. Monggo Pak, berkuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sehat semuanya. Terima kasih
Pertama, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala wa ba'd. Saya hormati Pak Moderator, Pak Didin. Terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga ini. Terima kasih Pak Dr. Tony, saya menikmati semua paparan Bapak. Saya senang mulai dari awal tadi saya sudah masuk dan mendengarkan paparan utuh dari beliau. Saya pikir menarik sekali dan semua peserta yang hampir 400 orang, saya pikir ini kesempatan yang sangat menarik dan luar biasa bagi saya untuk bertemu secara virtual meeting dengan bapak-bapak dan sekalian. Pertama, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Tony tadi luar biasa. Jadi memang dari hari ke hari madrasah kita ini trennya semakin positif. Tuntutan regulasi untuk peningkatan kinerja guru juga semakin hari semakin meningkat. Demikian juga proses-proses pembelajaran sekarang ini di era pandemi COVID-19 juga tidak sederhana karena sekarang ini ya seperti kita pahami bersama bahwa di era pandemi COVID-19 guru itu mendapatkan tugas yang tidak ringan karena guru ini tidak hanya sekedar seperti dulu, tidak hanya sekedar untuk bagaimana guru itu mengajar tetap mengajar secara tatap muka, tapi juga guru itu diberi pengetahuan agar mereka bisa melakukan blended method metode itu agar mereka bisa mengajar secara tatap muka sekaligus secara online. Artinya maksud saya digital culture itu juga merupakan sesuatu kemestian bagi guru kita agar mereka bisa menghadapi murid-muridnya ataupun siswa-siswinya yang milenial itu. Jadi keharusan untuk mengerti seperti webinar kita Pak ini pakai media online itu juga harus diberikan tambahan kepada guru secara mandiri. Kemudian mereka juga akhir-akhir ini juga terus-menerus kita melakukan afirmasi kepada guru-guru kita terkait dengan kesejahteraan mereka. Hari-hari ini saya lagi pengurus bantuan sistem upah kepada guru-guru tenaga honorer kita yang sudah meluncur lewat kampanye pengalur dan mudah-mudahan dalam waktu dekat juga. Saya berharap bahwa tunjangan profesionalis guru ataupun tunjangan kesejahteraan itu berdampak juga terhadap proses pembelajaran, kualitas pembelajaran yang disampaikan Dr. Tony tadi menarik sekali. Itu yang kedua yang ingin saya stressing pada pagi hari ini. Pagi ini sebetulnya Kementerian Agama lockdown, tetapi karena menterinya baru saya sudah nyampe di parkiran ini untuk sampai ke atas. Dan mudah-mudahan menteri yang baru kita bisa lebih bersinergi, lebih cepat. Amin ya. Amin. Kerja cepat agar teman-teman ini saya lagi di parkiran, saya belum naik ini di kantor. Jadi teman-teman sekalian mohon hal-hal seperti ini terus dilakukan proses-proses pencerahan atau enlightenment. Ya, narasumber seperti Dr. Tony adalah narasumber yang sangat inspiratif dan semoga saja Dr. terus mau berbagi kepada kita. Jadi saya berharap madrasahnya jangan status quo Dr. Tony. Madrasahnya terus melakukan proses peningkatannya. Jadi kalau dia sudah dapat aplikasi AP yang baru ya. Jadi aplikasi belum itu jangan selalu puas. Ya, kalau yang B harus meningkat menjadi A begitu Pak. Ya tadi kan menarik sekali bagaimana madrasah yang status quo, bagaimana madrasah yang sudah dapat B mau naik tingkat, itu bagus sekali dan mudah-mudahan saja jangan ada madrasah reagregasi gara-gara laporan masyarakat melakukan sesuatu yang tidak terpuji dalam bidang akademik.
Seperti itu catatan saya dari Pak Dr. Tony menarik sekali. Mohon izin Pak Dr. Tony kalau bahan-bahan Bapak itu mohon juga mungkin bisa di-share ya ke grup ini agar teman-teman bisa memberikan acuan di dalam melakukan acuan di dalam proses kualitas pembelajaran. Mohon izin Pak semuanya, Pak Deden, Pak Dr. Tony dan semua narasumber. Saya sering ditanya orang, apa sih sebetulnya tugas guru? Saya jawabnya sederhana. Tugas guru cuma satu. Seperti kata para profesor kita di dalam pendidikan, tugas guru itu cuma satu. Bagaimana guru itu membuat siswa-siswinya ketagihan belajar. Jadi kalau sudah ketagihan belajar itu sudah sukses pembelajarannya Bapak. Jadi nggak usah terlalu banyak teorinya, tetapi kalau murid itu sudah inquiry-nya, critical thinking-nya, critical analysis-nya sudah jalan, dia sudah ketagihan mencari informasi, membaca buku, itu sudah selesai tugas guru sesungguhnya kan. Nah, meskipun variabelnya banyak. Saya pikir itu beberapa ini nanti pada kesempatan lain saya akan touch lebih luas lagi dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan semuanya. Amin, amin, amin. Kita semakin semangat belajar dan mohon izin Pak Dr. Tony, teori yang saya pegang pada hari ini para narasumber lainnya, good teacher, good madrasah. Kalau mau menjadikan madrasahnya bermartabat, hebat, ya dimulai dari guru yang berkualitas, guru yang berdedikasi, guru yang ikhlas tulus mentransfer ilmu dan menanamkan karakter baik kepada mahasiswa dan siswi kita. Demikian sambutan hangat saya dan semoga bisa sebagai salam silaturahim saya secara online kepada seluruh webinar peserta webinar kita pada pagi hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Kalau boleh Pak Direktur jangan dulu keluar, bisa ditampilkan kameranya ada peserta ingin lihat apa-apa. Boleh sebentar. Bapak emang masih naik tangga ya dari ruangan ya? Iya. Bisa kalau Gimana caranya tadi saya sudah itu klik video aja, klik videonya ada. Sudah klik. Oh, Ini sudah klik. jaringan internet nggak apa-apa kalau nggak bisa. Biar di lain waktu lah. Ya. Ini belum kelihatan ya? Belum. Hanya nama doang, nama saja. Oh Ya, ya. nggak apa-apa. Jaringan. Cek di internet aja banyak kali foto saya. Kalau kami udah tahu, Ya. Pak, nggak bisa. Ya, makasih Pak. Ya, Terima Pak kasih, Asri. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Bapak peserta yang berbahagia, berikan sambutan begitu hangat. Beliau memang baru ini menemui Pak Menteri Agama yang baru mungkin, sehingga beliau agak sibuk. Baiklah Pak Dr. Tony, kita di sini sudah banyak nih yang raise hand. Pak Lukman, tolong dibuka beberapa peserta. Ada yang juga bertanya lewat chatting, mungkin Pak Dr. Tony. Mungkin tadi sekilas kami garis bawahi bahwa memang IASP 2020 ini berbeda sekali dengan instrumen 2017 Pak Tori ya. Sehingga kalau saya hitung Pak, kalau ini saya sebagai asesor, ini kalau ini diterapkan sekarang, kami orang madrasah Pak khawatir banyak madrasah yang tidak bisa sertifikasi. Itu khawatir sekali. Makanya kami ingin mendorong nih salah satu ini agar mereka mempersiapkan diri. Sebab kalau diterapkan ditampukin Pak, itu banyak yang kasar. Tapi insya Allah kami optimis, kami sama dengan yang lain akan berusaha memenuhi standar minimal itu. Pak ya. Baik Pak Lukman, mohon dibuka beberapa yang ajukan Pak. Silakan Pak. Silakan. Artinya saya sudah buka mikrofonnya, langsung bertanya ke Pak Dr. Tony. Silakan. Halo, Adeina. Ibu Adeina, sebutkan nama dan dari mana. Namanya udah ya. Kalau tidak ada dilanjut aja Pak. Baik. Mungkin karena kendala sinyal ya, Bu Adi. Betul. Mikrofonnya tidak bisa nyala mungkin.
Sudah saya buka pada tadi, Pak. Baik, Bapak Ibu yang lain peserta kan yang mau bertanya bisa raise hand dengan cara mengklik tanda telapak tangan di pojok kanan bawah. Silakan. Berikutnya ada Pak Muhammad. Pak Muhammad, saya buka mic-nya. Silakan, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf ya, saya tidak bisa video, soalnya sudah terlalu bagus, Pak. Ya, silakan perkenalkan diri dulu, Pak. Ya, perkenalkan diri, nama saya Muhammad Nasir Parikamau. Saya berasal dari Malikasa, Samalia, Negeri 2, Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Pak. Oh, Maluku ya? Ya, Pak. Ya, Silakan, Bapak. Ya, ya. Terima kasih atas ilmunya yang begitu sangat luar biasa. Saya sangat apresiasi sekali karena ini menjadi sebuah wawasan terbaru bagi kami ya. Setelah kami, yang ingin saya tanyakan Pak terkait dengan apa yang telah disampaikan tadi. Apakah yang disampaikan ini masa berlakunya sampai kapan Pak? Instrumen ini, penilaian ini masa berlakunya sampai kapan? Apakah 2 tahun berikutnya akan berganti atau akan tetap bertahan selamanya? Saya tanyakan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Halo, Pak Edin. Ya, udah, Pak. Kak, silakan. Cukup jelas pertanyaannya tadi, Pak Alman? Yang sudah bertanya di klik lagi telapak tangannya, RSN-nya diturunkan. Oke. Mau satu-satu langsung atau Pak ini, Pak Dokter? Ya, satu-satu aja. Oke. Yang barusan itu saya belum jelas pertanyaannya. Sinyal yang kurang baik. Ya. Bisa diulang, Pak. Untuk limit waktu untuk akreditasi seperti itu, Pak. Masa berlaku apa, Pak? Masa berlaku akreditasi mungkin, Pak. Oh, masa berlaku tetap 5 tahun, Pak, untuk sekolah madrasah. Ya, jadi ketika diakreditasi nanti dapat hasilnya, sertifikatnya berlaku 5 tahun. Ya, silakan diturunkan raise hand-nya. Berikutnya kembali ke yang raise hand, Pak Badri ya, Ibu Badri ya. Ibu Badri ya, silakan. Iya, Bu Badri dari Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan saya untuk Pak Tony Toharidin. Begini Pak, saya asesor tahun 2019 lulus, sertifikat saya sampai 2023. Terus 2020 kemarin ada uji kompetensi asesor. Saya gagalnya di psikotesnya Pak. Ini besar harapan saya kepada ini semacam keinginan Pak ya. Mudah-mudahan karena sertifikat saya sampai 2023 bisa kan di 2021 ini saya dipakai kembali Pak. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana Pak Dokter? Yang Ya, tolong pada diturut. tahun 2020 memang ada uji kompetensi untuk memilih para asesor itu bisa memilih ya SPL 2020. Nah, kalau yang tidak lulus uji kom, memang kami akan memberi kesempatan lagi pada tahun 2021 kalau ada rekrutmen baru. Provinsinya mana ya? Aceh Tenggara. Jadi nanti 2021 kalau ada rekrutmen baru, kami mempersilahkan kembali untuk asesor yang lama untuk daftar asesor baru pada tahun 2021. Mudah-mudahan ada kuotanya untuk Aceh 2021. Makasih.
Ya, dilanjut ya, Pak Lukman. Ya, berikutnya Pak Sumadi ya. Pak Sumadi, silakan Pak Sumadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, perkenalkan diri. Saya Sumadi dari PS Darussalam untuk Sulawesi Selatan. Tadi Sulawesi Selatan. Tadi kita menentukan instrumennya tadi yang dicantumkan pengurusan untuk SDMI, SMK sama dan SMK. Sedangkan untuk MTS atau SMP tidak ada. Terus apakah sama dengan SMP, SMK? Terus kemudian ada nasional mulai 2021 sekitar bulan 3-4 nya. Maret atau April. Kemudian apakah madrasah atau sekolah yang masa berlakunya kan kemarin perpanjangan sampai 2021 akhirnya Desember, itu apakah akan visitasi atau sesuai dengan yang tadi? Terus kriteria sekolah atau madrasah yang akreditasinya status quo itu bagaimana? Terima kasih. Ya, pertama instrumen untuk ISW 2020 yang namanya butir inti itu berarti sama untuk setiap satuan pendidikan. Ya, SD, SMP, SMA, SMK. Yang 35 butir itu sama. Kecuali yang butir kekhususan itu ada di SD hanya 1 butir, di SMK 9, di SLB 5. Dan di SMP dan SMA tidak ada kekhususan. Jadi hanya ada butir inti 35. Ya, bisa diikuti? Tidak ada kekhususan untuk MTS. Nggak ada kekhususan MTS. Oh, SMP MTS nggak ada. Jadi hanya 35 butir. Ya, kemudian berikutnya terkait dengan perpanjangan sertifikat. Ya, kemungkinan di tahun depan juga ada perpanjangan lagi. Karena fokus di 2021 adalah sekolah madrasah yang jauh berada di daerah 3T atau remote area. Atau yang belum pernah sama sekali diakreditasi. Itu untuk 2021. Sehingga selain dari itu mungkin akan diperpanjang kembali sertifikat. Nanti kami akan segera informasikan pada bulan kedua atau ketiga di 2021 sekolah madrasah mana saja yang akan menjadi sasaran di 2021. Selain jadi sasaran itu maka akan diperpanjang. Ya. Terus tadi apa lupa saya? Kriteria akreditasi yang status quo yang kedepannya tadi. Oke, 2022 kita akan memberlakukan dashboard monitoring. Nah, kalau dari indikator-indikator kinerja di dashboard nanti menunjukkan tidak ada perubahan, ya, dari waktu ke waktu tidak ada perubahan, maka itu akan otomatis diperpanjang sertifikat. Tapi kalau terjadi penurunan, itu akan divisitasi. Atau sekolah madrasah merasa dirinya naik, statusnya itu akan divisitasi. Kalau yang status quo itu yang menurut sistem tidak terjadi perubahan dari sisi kinerja. Cukup? Cukup Pak ya? Iya, terima kasih Pak. Ya. Berikut Silakan Pak. kita ambil pertanyaan dari kolom chat mungkin ya. Ya. Iya betul Pak, betul. Omset. Silakan bacakan Pak. Baik. Kalau dibacakan Pak saya tidak kelihatan. Siap. Ini ada pertanyaan dari Ibu Suci Hati 11. Ya. Mohon maaf, bagaimana pihak SM untuk menjamin keobjektifan para asesor di lapangan? Pak Bu Suci. Ya. Silakan Pak Dokter. Ya. Kami sengaja
menugaskan 2 asesor, ya, supaya ada keseimbangan antara asesor 1 dengan asesor 2. Nah, sehingga nanti pada saat menilai, mereka tidak saling tahu apa yang mereka tuangkan nilainya itu di dalam kualitatif yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi walaupun ada nilai rekonsiliasi, tetapi itu akan menjadi histori bagi kita untuk melihat penilaian masing-masing asesor. Jadi asesor yang dilakukan keobjektifitannya, kemudian juga kecurigaan di dalam menilai setiap butir tidak objektif, itu nanti kita akan mengetahuinya. Ya, dari uraian-uraian kualitatif masing-masing butir, dan juga melihat kondisi sekolah yang diketahui oleh katakanlah koordinator pelaksana akreditasi maupun ban provinsi, itu akan menjadi pembahasan di validasi ataupun diverifikasi hasil visitasi. Jadi jangan khawatir tentang hal itu. Ya, ketika asesor ketahuan berlaku curang, maka kita akan lakukan punishment terhadap asesor itu. Jadi insya Allah yang didapatkan oleh kita adalah nilai yang betul-betul objektif tentang kondisi sekolah madrasah. Apalagi sekarang penilaian kita berbasis performance. Jadi kalau asesor melakukan penilaian secara asal-asalan dan tidak sesuai dengan kondisi sekolahnya, itu akan bisa ketahuan di dalam penilaian kualitatif masing-masing butir tadi. Dan kami mohon bantuan dari madrasah ataupun sekolah untuk menjaga integritas ataupun tanpa gratifikasi terhadap para asesor, sehingga mereka bisa menilai secara objektif. Terima kasih Pak Ili. Terima kasih Pak, cukup jelas jawabannya. Jadi sekarang asesor 1 dan asesor 2 tidak bisa bertemu Pak ya, karena memang sistem memungkinkan untuk objektif. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Ya. Satu lagi Pak, ini ada dari Pak Rahman, dari Ibu Yulia Rahmadinawati 09. Pertanyaan gini Pak, adakah perubahan yang signifikan terkait dengan pandemi pada akreditasi tahun ini? Itu Pak pertanyaan Pak, tentang adanya pandemi. Gimana Kang? Kurang jelas Kang? Oh ini, adakah perubahan yang signifikan terkait dengan pandemi pada akreditasi tahun ini? Ya, perubahan yang terjadi yaitu metode visitasinya ya. Yang skenario sebenarnya adalah metodenya luring. Tapi karena kondisi maka dibuat secara daring. Online ya? Ya, online. Jadi sekarang tahun kemarin tahun ini ya, tahun 2020, asesor melakukan visitasi itu melalui metode daring. Oh iya. Ya, jadi penggalian data baik telah dokumen, kemudian observasi, wawancara itu lewat metode daring. Iya. Tapi kalau nanti sudah normal mungkin luring seperti biasa Pak. Mungkin. Kalau skenario yang sebenarnya adalah luring. Jadi kalau sudah normal ya pasti luring. Oke. Nah untuk tahun depan 2021 kemungkinan besar luring karena sekolah madrasahnya yang jauh dari ibu kota. Jadi artinya yang tidak terjangkau oleh internet. Oh yang 3T ya? Ya. Enggak, terima kasih. Mungkin dari dua dulu dari konsep Pak Lukman, silakan buka lagi yang pakai mic Pak Lukman. Baik, saya kembali ke kolom partisipan yang saya di sini, kembali ke Ibu Ade Ina. Saya kembali kasih kesempatan Bu Ade Ina. Halo Bu Ade Ina, masih terkendala Pak ya? Berikutnya dari Ibu Lestari. Ibu Lestari, halo. Halo Bapak, ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Dari mana Bu? Kami dari SMA 4 Pak, SMA 4 Tangerang. Ya, saat tadi dijelaskan ada semacam mekanisme atau prosedur sehingga muncullah
apa tadi Pak, pernyataan tentang sertifikasi akreditasi. Nah di sana ada statement tadi dari Pak Tony bahwa kalau sekolah itu dalam kondisi status quo ya, itu tidak perlu adanya visitasi. Nah sekarang yang dijadikan pedoman atau indikator atau indikasi bahwa sekolah tadi tidak perlu visit itu apa ya Pak, secara administratif padahal kan tidak didatangi oleh asesor. Dari mana proses penggalian data-data tadi sehingga sekolah tadi dinyatakan tidak perlu didatangi, tapi muncul sertifikasi perpanjangan bahwa sekolah tadi mungkin setelah 5 tahun ke depan itu tetap diakreditasi yang sama. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih. Jadi dashboard itu akan disupport oleh data sekunder yang berasal dari kementerian, baik Dikbud maupun Kementerian. Nah, data sekunder yang akan menjadi masukan ke dashboard itu adalah Dapodik, EMIS, kemudian Simpatika mungkin, dan juga asesmen nasional. Asesmen nasional itu ada asesmen kompetensi minimal, ada survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Dan semua indikator-indikator di dalamnya itu banyak indikator yang terkait dengan performance satuan pendidikan. Nah, sehingga kalau kita mengambil indikator-indikator dari asesmen nasional, maka dengan mudah kita bisa menentukan apakah kualitas dari sekolah itu status quo atau tidak. Sehingga nanti sebelum data sekunder ini ada memang belum bisa. Sehingga tahun 2021 saya sampaikan diperpanjang saja langsung sertifikatnya yang tidak kena kuota. Tetapi untuk 2022 itu melalui dashboard monitoring system. Ya, jadi nanti akan keluar warning apakah sekolah itu status quo atau tidak. Status quo atau tidaknya itu tergantung kepada indikator-indikator kinerja yang ada di asesmen nasional. Ya, jadi pada prinsipnya nanti sekolah itu mengisi secara luring gitu ya Pak, data-data yang dibutuhkan untuk kemudian disetorkan begitu. Kalau asesmen nasional itu kan sudah rutin nanti. Oh gitu. Asesmen nasional itu kan di bulan Maret SMA SMK ya. Asesmen nasional. Iya. Asesmen nasional yang dilakukan oleh kementerian. Baik. Februari ya. Februari ya. Ya, nah itu dan nanti datanya kita kolek dari kementerian itu, lari ke dashboard kita. Oh begitu ya Pak. Tapi Terima kasih. 2022. Ya. Baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, salam. Silakan Pak Lukman teruskan. Pak Lukman silakan dibuka lagi mic-nya. Silakan berikutnya Pak Taufik Hidayat. Halo Pak Taufik Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon suaranya keras Pak, nggak kedengaran Pak. Ya, Akredita kami di tahun 2020 kemarin kan perpanjangan 2021. Kemudian kami ingin status quo, apakah memungkinkan kami ingin perpanjangan lagi sehingga bisa mengikuti akreditasi di tahun 2002. Terima kasih. Ya, kalau pernah diakreditasi, maka 2021 itu tidak menjadi prioritas. Jadi bisa diperpanjang lagi sertifikatnya. Karena yang prioritas 2021 itu adalah sekolah madrasah yang belum pernah diakreditasi dan juga sekolah madrasah yang tidak ikut asesmen nasional. 2 kali perpanjangan, tidak apa-apa Pak ya? Tidak apa-apa, itu menjadi otoritasnya kita. Ya, tetapi perpanjangannya Pak, untuk tahun 2021 ada indikator-indikator yang harus dipenuhi, tapi belum bisa kami sampaikan sekarang. Jadi bisa diperpanjang kalau bla 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 bla.
Ya Pak, terima kasih. Ya. Oke. Lanjut Pak Lukman. Baik, berikutnya saya silakan Ibu Fatimah ya. Ibu Fatimah, halo. Silakan Bu Fatimah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mengajar di MTS Alif Purwan, Jawa Timur. Bu, yang kami tanyakan setelah nanti kan ini kan dari kan basisnya sekarang performance based. Ya. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Dokter bahwasannya akreditasi yang sekarang ini intinya nanti itu ada di perbaikan mutu dan RTL akreditasinya. Nah, perbaikan mutu sama RTL-nya itu bagaimana Pak ya? Apa nanti ketika sudah nilainya itu sudah muncul, terus dari Ban SM menunjuk pengawas atau asesornya yang menampingi atau bagaimana? Terus yang kami tanyakan, kenapa kok 2 orang Pak ya asesornya? Karena kan ketika pengisian kualitatif, ketika satunya ngomong baik, yang satunya ngomong buruk kan nggak bisa di rata-rata Pak. Tapi kalau 3 kan bisa nanti di rata-rata Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Yang terakhir dulu ya, bahwa seorang asesor menilai satu butir tertentu, kalau dia mempunyai mindset yang sama tentang penilaian itu, maka tidak akan jauh berbeda. Baik buruk, yang satu baik, tidak mungkin itu. Karena nanti ketika misalkan melihat butir tadi ya tentang kualitas guru di dalam mengajar, kemudian diobservasi, ya itu harus mempunyai persepsi yang sama. Guru yang bagus mengajar itu seperti apa. Jadi tidak akan mungkin bertolak belakang. Karena syarat yang dipenuhi oleh Ban yang tadi saya sampaikan, asesor itu harus kompeten di dalam menilai setiap butir. Jadi kami menurunkan 2 asesor untuk menjaga objektivitas dari penilaian itu. Ya, dan secara empirik bisa juga diperlihatkan bahwa jarang sekali asesor melakukan penilaian dengan gap yang tinggi. Ya, umumnya ya paling tidak 1 poin atau 2 poin berbeda. Jadi insya Allah itu akan terjaga objektivitasnya. Terus tadi tentang indikator-indikator kualitas kinerja, seharusnya dengan sinergi antara SPME dengan SPMI, ya maka yang menjadi katakanlah pengawas itu harus selalu mengontrol kualitas dari indikator kinerja yang ada di sekolah. Jadi kalau nanti terlihat ada beberapa indikator yang lemah, maka konsentrasi dari pengawas ataupun kepala sekolah itu meningkatkan kualitas di indikator yang dinyatakan lemah tadi. Jadi sinergi antara pengawas sebagai pembinanya sekolah, ya, dan mungkin nanti akan mempunyai pekerjaan tambahan di dalam hal pengontrolan kualitas dari indikator-indikator kinerja itu. Kalau berjalan dengan baik, maka setiap saat atau setiap waktu kualitas kinerja itu akan meningkat. Jadi mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Pak Lukman masih ada nggak? Waktu kita tinggal 10 menit lagi nih. On. Satu lagi ada nggak? Masih Pak, 1 lagi. Ya, silakan. Mohon Bapak Ibu yang sudah dijawab pertanyaannya untuk diturunkan responnya ya. Baik. Pak Denny, berikutnya Pak Denny. Halo Pak Denny. Halo. Assalamualaikum. Silakan Pak bertanya Pak. Kendala singkat Mbak ya. Halo. Halo Pak Denny. Tidak ada suara Pak. Yang lain ya? Ya, yang lain mungkin
Silakan Pak Muhammad Mansur. Pak Muhammad Mansur, silakan Pak. Nggak jadi Pak, nggak jadi. Halo, silakan. Silakan. Ada suaranya Pak. Mungkin dari kolom chat Pak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Mariati. Apakah aplikasi atau instrumennya ini sudah bisa di-download Pak? Itu pertanyaan Pak. Iya. Halo, Assalamualaikum. Capman tentang perangkat ini sudah ada di website kami, tinggal di-download aja. Oh iya, baik. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Denny. Langsung Pak. Halo Pak Denny. Ya. Silakan Bapak mau bertanya Pak, silakan. Dari MTS Jakarta Raya. Ya, langsung ke narasumber Pak, bertanya Pak. Langsung Pak bicara Pak. Cuman enggak. Kecil, suaranya kecil. Suaranya enggak ada Pak. Sudah jelas Pak, silakan bertanya Pak, jelas Pak. Sudah, Bapak sudah kedengaran Pak, silakan tanya Pak. Oke, Pak Denny nggak jadi, katanya. Ya, dalam mungkin Pak. Oke, silakan lanjut Pak. Waktu kita hampir habis nih. Ya. Ini yang pertama sih dari umum dulu nih kebanyakan. Pak Denny silakan, suara Anda kedengaran di sini Pak. Silakan bicara. Tanyakan apa? Yang pertama ini diganti aja Pak Lukman, diganti. Ya, berikutnya Ibu Fauzia. Ibu Fauzia, silakan. Kalau nggak salah jadwal itu seminggu Pak. Halo. Assalamualaikum. Fauzia, ya, silakan. Sudah habis Pak? Masih ada? Sudah habis kayaknya Pak. Oke, baik. Bapak sekalian, Pak Dr. Tony, karena waktu kita dibatasi sampai jam 10 Pak, coba ada panelis yang lain ya. Mungkin saya persilakan Pak Dr. Tony untuk menyampaikan penutup untuk memberikan semangat buat Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Kang Didi untuk khususnya Prakasa ya. Mulai dari sekarang itu harus membangun yang mutu yang baik. Ya, apapun yang dikerjakan atau diimprove di lingkungan kita, tolong untuk selalu dibudayakan secara terus-menerus supaya kualitas kita itu terus meningkat dari waktu ke waktu. Jadi budaya mutu ini terus kita bangun ya, baik di sekolah maupun di madrasah. Dan kalau budaya mutunya sudah sangat baik di sekolah madrasah, maka nanti secara tidak langsung kualitas pendidikan kita akan terus meningkat. Mungkin seperti itu Kang Didin. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dr. Tony yang telah menyampaikan beberapa poin yang sangat menarik. Sebelum ditutup Pak, mungkin ada dari panelis lain ingin memberikan komentar. Silakan panelis, ada panelis, ada yang mau berkomen, langsung buka aja sendiri Pak. Jadi silakan. Alhamdulillah luar biasa Pak Tony yang sangat kebetulan Pak Tony di kami Man2 Lamongan Jatim akreditasi daring dan turun nilai akreditasi A, sehingga apa yang dilakukan madrasah kami nanti madrasah yang daring ya
kita pikir lah ternyata biasa sulit. Madrasah kalau nggak guru-gurunya itu paling nggak punya prestasi itu susah mencari nilai A itu. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada yang lain dari panelis yang ingin menyampaikan komentar? Ini mau ada kegiatan lain? Mumpung ada beliau di sini. Saya Pak. Silakan Pak, silakan. Ya, hanya mereview kegiatan akreditasi. Kebetulan kemarin saya sebagai pengawas pembina di MAN 1 Kota Sukabumi yang mengadakan dan mengikuti kegiatan akreditasi. Alhamdulillah berjalan lancar. Kami merasa dengan adanya akreditasi seperti ini yang dari ini merasa bersyukur gitu. Terima kasih kepada Ban FSM yang sudah menyelenggarakan kegiatan akreditasi. Karena secara objektif kami merasa bahwa akreditasi seperti sekarang ini adalah betul-betul terlaksana dengan objektif. Jadi tidak ada istilah karang mengarang, sulap menyulap ya dari prasarana atau fasilitas yang ada di madrasah. Apapun yang ada di madrasah itulah yang dipotret sebenarnya oleh asesor walaupun dilaksanakan secara daring. Jadi ini testimoni baik dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih.